Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya Julia Fitri, NIM 2230109015 akan menjelaskan kurikulum Merdeka di Satuan PAUD, yaitu memahami kurikulum Merdeka PAUD. Garis besar kebijakan kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, keluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran. Selanjutnya, Kurmer PAUD. Yang pertama, PAUD merupakan peletakan fase fondasi kesiapan bersekolah. Yang kedua, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Dan yang keempat, menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Nah, bagaimana anak cinta dengan sekolah dan belajar? Selanjutnya, satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Yang pertama yaitu mengenal nilai agama dari budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Yang ketiga, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang keempat, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi numerasi. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Yang keenam, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Selanjutnya aspek kemampuan fondasi mengenai nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Yang ketiga, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Selanjutnya, contoh butir perilaku dari aspek fondasi. Yang pertama, mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Yang kedua, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, dapat meminta tolong. Keempat, dapat mengucapkan maaf dan terima kasih. Kelima, mampu menunggu. Yang keenam, dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Yang ketujuh, senang datang ke sekolah. Kedelapan, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Yang kesembilan, menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Yang kesepuluh, mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Tahu mana barang miliknya, bisa membereskan tas sendiri. Yang ke-11, mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Selanjutnya, struktur kurikulum PAUD. Bagian dari intrakurikuler. Pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Yang kedua, intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermakna yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Bagian dari kokurikuler. Yang pertama, proyek penguatan profil belajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil
pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Yang kedua, penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional, dilaksanakan 1 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit 6 jam per minggu. Yang kedua, alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit 15 jam per minggu. 5 hari 3 jam per hari, 6 hari sampai 2,5 jam per hari. Selanjutnya, pembelajaran dan asesmen. Bagaimana agar siswa memiliki fondasi kecintaan terhadap belajar dan memiliki kesiapan bersekolah. Selanjutnya, satuan pendidikan perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Yang pertama, pembelajaran aktif dan eksploratif. Membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Yang kedua, hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Hindari melakukan perbandingan dan pelabelan kepada anak. Yang ketiga, laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua wali saat pelaporan hasil belajar. Sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan. Dengan demikian anak terdampingi di satuan pendidikan maupun di rumah. Selanjutnya, jenis asesmen. Yang pertama, bagian formatif. 1. Asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. 2. Asesmen formatif pada PAUD ada 2. Yang pertama, asesmen awal untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar. Yang kedua, asesmen harian dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang tepat. Bagian dari sumatif. Asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran learning goal yang telah direncanakan untuk dicapai dalam keturunan waktu tertentu. Yang kedua, asesmen sumatif digunakan untuk menyusun laporan hasil belajar. Yang ketiga, asesmen sumatif bukanlah testing dan juga bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Selanjutnya, proyek penguatan EPPP. Bagaimana cara melaksanakan P5 dan apa materi yang disampaikan. Selanjutnya, definisi profil pelajar Pancasila. Itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Rumusan P5 adalah menyiapkan pelajar Indonesia untuk siap dengan kompetensi abad 21 sesuai dengan karakter keindonesiaan. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang selanjutnya, yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Selanjutnya, memahami proyek penguatan PPP. Kegiatan proyek merupakan suatu petualangan investigasi anak dengan pendampingan guru tentang suatu hal yang menarik minatnya, dan anak akan mengalami proses mencari tahu guna menguatkan profil sebagai pelajar. Selanjutnya, beberapa hal penting proyek penguatan PPP. Yang pertama, pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini menekankan pada proses, bukan hanya produk. Pembelajaran proyek adalah sebuah proses, menghargai kegagalan dan terus melakukan perbaikan. Kedua, pembelajaran proyek ini bukan merupakan pembelajaran yang sederhana. Oleh karena itu, proyek perlu dirancang dengan sesama. Proyek harus kontekstual, relevan, sesuai dengan sumber daya
dan lingkungan setempat. Yang ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Dilaksanakan 1 sampai 2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Ketiga, ada 4 tema yang bisa dipilih. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, imajinasiku. Yang kelima, kegiatan PE5 ini juga dilakukan dengan 3 proses: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini berarti dibutuhkan modul, proyek, dan juga asesmen serta penilaian. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.